Baik, selamat malam semua teman-teman. Salam kicau mania, salam satu hobi. Ketemu lagi di channel kita, yaitu tentang Murai Channel ya. Jadi untuk topik kali ini yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu bagaimana cara pengembunan yang pas untuk murai batu ya. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan dari teman-teman, ada itu yang bertanya, murai batu saya usia 3 tahun, ada yang usia pastol, ada yang usia 5 tahun. Untuk jam atau waktu pengembunan bagaimana? Bagaimana Om katanya ya. Jadi ini menurut saya pertanyaan agak lucu ya. Kenapa saya katakan lucu? Karena sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa saya sudah bahas di video sebelumnya bahwa pengembunan ini adalah satu hal yang sangat penting. Seperti sama halnya untuk murai batu, yaitu bisa kita samakan seperti pakan ya. Jadi wajib ya. Jadi pengembunan ini artinya wajib. Kecuali ya, didengarkan ya teman-teman ya, agar tidak salah paham lagi ya. Kecuali dia posisi mabung ya, posisi rontok bulu. Nah, kalau itu bisa kita tidak embunkan ya, karena posisi mabung atau rontok bulu ini kan ibaratkan dia posisi lagi sakit ya, tidak fit. Kenapa kita lakukan pengembunan? Karena pada saat pengembunan di sini murai batu bisa merasa lebih tenang, dan juga bisa mendapatkan udara yang lebih segar ya. Otomatis murai batu akan merasa lebih nyaman dan lebih cepat beradaptasi, maka dia akan segera gacor. Tubuhnya fit, maka dia akan segera gacor. Karena murai batu atau burung murai batu yang tidak dalam keadaan fit, maka tidak akan bisa gacor ya teman-teman, tidak akan gacor. Ini kita bahas mengenai pengembunan ya. Lain lagi nanti untuk pakan-pakan penunjang agar bisa lebih mempercepat kebugaran tubuhnya seperti IF gitu ya. Kali ini kita bahas mengenai pengumbaran. Jadi jangan salah paham ya teman-teman ya, jangan salah paham. Mau itu pastol, mau itu usia 3 tahun ataupun 5 tahun seperti teman kita tadi katakan, itu sangat wajib diembun. Kecuali cuaca lagi hujan atau gerimis ya pagi-pagi ya, subuh. Itu bisa kita buka di teras rumah, kita gantung di teras rumah, maksud saya bisa sambil di kerodong setengah dia, atau bisa juga nggak usah diembun ya. Ada yang bilang lagi pengembunan pagi pada pastol sangat berisiko untuk menurunkan daya tahan tubuhnya. Saya juga bingung ini mengenai pernyataan seperti ini ya. Maaf tadi siapa tadi itu saya sudah lupa tadi ya, ada teman kita ini yang WA saya ya, komen di grup WA. Saya juga agak sedikit bingung ya mengenai pernyataan teman kita ini. Kenapa saya bingung? Karena dia mengatakan untuk murai batu yang muda ya, murai batu yang muda ini tidak dianjurkan untuk diembun, teman-teman. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana dengan murai batu yang di alam liar? Jangankan usia muda ya, usia pastol.
Itu dari dia menetas, dia di alam bebas. Bahkan terkena hujan langsung, terkena matahari langsung. Ya. Jadi sangat lucu ya. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk murai batu tidak diembunkan, teman-teman. Karena posisinya dalam sangkar ya, kita rawat setiap hari. Jadi mau tidak mau kita memang dituntut harus capek juga ya. Harus konsisten merawatnya. Agar dia bisa tetap fit, tetap sehat. Seperti bagaimana sedia kalanya dia di alam bebas. Jangan kita siksa dia. Kita harus memberikan perhatian khusus. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai perawatnya ya. Karena kita sudah berani, kita sudah ambil risiko, kita harus ambil risiko. Kita sudah berani untuk merawat dia. Begitu ya. Jangan salah paham. Lain kali mudah-mudahan teman-teman setelah melihat video ini tidak salah paham dalam menanggapi perawatan mengenai pengembunan ini. Sebentar. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk masalah pengembunan itu sangat diwajibkan ya. Karena manfaat pengembunan ini saya sudah katakan tadi, ya ini sangat penting untuk murai batu. Apalagi dia posisi stres, posisi overbirahi, posisi emosi tinggi, posisi ngelowo. Silahkan dicoba pengembunan ini. Dilakukan secara rutin tiap subuh. Tergantung cuaca di daerah teman-teman masing-masing ya. Tergantung cuaca. Saya tidak anjurkan ini untuk pada saat posisi hujan atau gerimis ya teman. Jadi bisa dicoba untuk besoknya lagi. Besok kan nggak mungkin juga tiap hari hujan, nggak mungkin juga tiap hari gerimis ya. Jadi bisa dicoba di lain waktu begitu ya. Jadi saya rasa sudah paham penjelasan yang saya berikan. Ini saya katakan berdasarkan pengalaman ya. Tidak akan ada murai batu yang akan sakit hanya karena pengembunan. Ya, tidak akan ada kecuali posisi mabung. Ya. Posisi mabung dan atau rontok bulu dan posisi cuaca lagi ekstrim ya. Kalau itu memang tidak boleh sama sekali. Jadi kita harus pahami, kita harus bisa mengerti, kita harus bisa perhatikan burung kita sesuai karakternya, kita harus bisa pahami itu. Agar teman-teman tidak salah melakukan atau menerapkan rawatan-rawatan yang sudah saya berikan. Jadi saya rasa sekian dulu untuk video ini, sudah jelas. Di sini saya katakan bahwa pengembunan sama sekali tidak apa ya maksudnya? Pengembunan ini sama sekali tidak dilarang untuk dilakukan atau diterapkan untuk murai batu usia berapapun. Ya. Sampai di sini paham? Mudah-mudahan teman-teman yang bertanya melalui via WA di grup sudah paham melalui video yang saya jelaskan ini dan tidak ada lagi pertanyaan seperti ini mengenai pengembunan. Saya rasa sekian dulu. Saya ucapkan salam sehat selalu, salam kicau mania dan salam satu hobi. Terima kasih.